Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Addal amanah wa ballagha risalah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta ataahu al-yaqin. Tarakana ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim sayyidina ajma'in sayyidil anbiya'i wal mursalin al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma ighfir lana wal muslimin washfi maradal muslimin shifaan ajilan washfi maradal muslimin shifaan ajilan la yughadiru saqaman. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini dengan inayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan usia, masih diberikan kehidupan terutama ya untuk kembali menunaikan kewajiban kita yakni sholat subuh berjamaah. Tak bosan saya ulangi hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, ya'qubuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahari wa yajtami'una fi salati subhi wa salatil asri. Bahwasanya dalam hadis sahih Rasul bersabda, setiap malam itu malaikat bergantian, malaikat malam berganti shift dengan malaikat siang, dan mereka bertemu di salat asar dan salat subuh. Yajtami'una fi salati subhi wa salatil asri, dan melaporkan, membawa catatan amalan ibadah hambanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah bertanya, kaifa taraktum ibadi, bagaimana kau dapatkan hamba-hambaku, bagaimana kondisi hambaku saat kalian turun ke bumi, dan bagaimana kau dapatkan hambaku saat kalian meninggalkan bumi. Dan Allah Maha tahu dengan kondisi hambanya, akan tetapi demi memuliakan hamba-hambanya, demi memuliakan malaikat menjalankan tugasnya, Allah bertanya kepada mereka, bagaimana kondisi hambaku saat kau tinggalkan, wahai malaikat? Malaikat menjawab, ya Allah, saat kami datang mereka sedang sholat, saat kami tinggalkan mereka juga sedang sholat. Maka sungguh berbahagia apabila saat malaikat mengangkat amal kita kepada Allah di waktu subuh kita sedang sholat, dan nanti ketika malaikat yang lain datang untuk berganti waktu shiftnya, maka malaikat yang datang pun mengatakan, ya Allah, mereka pun sedang sholat asar. Atainahum wa hum yushollun wa taraknahum wa hum yushollun. Kami datangi mereka sedang sholat, kami tinggalkan mereka juga sedang sholat. Ini harus menjadi motivasi yang kuat bahwa saat kita terlena atau terleha, tidak semangat sholat, kita harus punya semangat. Ini malaikat sedang melaporkan kita kepada Allah. Alangkah ruginya saat kita dilaporkan subuh hari atau asar hari kita sedang tibra ngaguher kerek gitu. Laporannya atau minus gitu. Laporannya minus saat dilaporkan kepada Allah. Atainahum wa hum yushollun. Ya Allah, saat kami datangi sedang sholat, saat kami tinggalkan sedang sholat. Sangat beruntung orang yang dilaporkan dalam keadaan sholat. Maka dari itu ini menjadi motivasi tambahan kita kalau kita lagi malas, lagi hoream menunaikan sholat, itu dikuatkan dengan hadis ini. Maka para ulama menyimpulkan dari hadis ini bahwa keimanan kita kepada yang gaib, bahwa kita sedang dilaporkan, bahwa kita sedang disampaikan kepada Allah, itu akan menambah gairah kita beribadah. Oh, jangan sampai malaikat menyampaikan saya sedang tidur, bahaya ini. Makanya kita langsung ngabret melaksanakan sholat subuh dan sholat asar. Dan di hadis itu domirnya domir jama', yushollun, domir hum itu mereka. Sehingga ulama juga mengambil faidah dari hadis ini, yushollun dalam arti mereka berjamaah sholatnya.
Yusalluna fi subhi wa yusalluna fil asri. Karena sholat yang paling utama itu dua sholat itu, sholat subuh dan sholat asar. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hafidhu 'alas shalawati was shalatil wusta. Allah berfirman, jagalah oleh kalian sholat-sholat was shalatil wusta, terutama sholat wusta. Sholat wusta itu adalah sholatul subhi wal asri, sholat subuh dan asar. Jagalah semua sholat, terutama dua sholat, asar dan subuh. Lalu yang kedua, hadis Nabi SAW, man sholal bardaini dakhalal jannah. Barang siapa yang sholat dua waktu dingin, subuh dan asar, peralihan waktu dan itu lagi dingin, maka kata Nabi akan masuk surga. Barang siapa yang sholat dua waktu dingin, sholal bardain, kita menyebutnya sholatul bardain, subuh dan asar, maka dakhalal jannah, Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang disampaikan oleh Allah sebagai hafidhu 'alas sholati was sholawati was sholatil wusta. Hafidhu 'alas sholawati was sholatil wusta, dan sebagaimana hadis Nabi yang tadi disampaikan bahwa man sholal bardaini dakhalal jannah. Semoga Allah menerima ibadah sholat kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini jadwal kita adalah Sahih Bukhari ya. Kemarin kita tafsir sudah surat Al-Qari'ah. Sekarang kita Sahih Bukhari, mengkaji hadis-hadis yang berkenaan dengan bab sholat. Hari ini kita sudah masuk bab sholat karena beberapa hadis yang senada seiramanya kita lewati ya. Kita tidak dibaca semua, tetapi beberapa hadis yang penting kita akan sampaikan. Dan hari ini kita sudah masuk ke bab yang baru, kitabus shalah, bab tentang sholat. Ya kan pamili ngaji kitab mah memang apa namanya ya lek-lek harus sabar gitu. Harus sabar, tidak bisa langsung ke akhir kitab ya. Baru beres kitab toharoh, kita masuk sekarang kitabus shalah. Ya tadi buat toharoh nanti hilaf deui duka. Gitu kan. Karena ditutup dengan ilmu yang lain, ditutup dan seterusnya. Tapi ala kulli hal setidaknya kalau pernah mendengar kita ada pengetahuan, ada bekal ya dalam menjalankan agama kita. Karena Allah itu ingin diibadahi seperti yang Ia kehendaki. Dan cara mengetahui ibadah yang dikehendaki Allah ya dengan belajar, dengan menuntut ilmu, mengkaji Al-Qur'annya, mengkaji sunnah atau hadisnya. Itu kita dapat melakukan ibadah sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Babus shalah atau kitabus shalah, bab kaifa furidatus shalah fil Isra. Membahas tentang salat tidak akan lepas dari hadis Isra Mi'raj. Tidak akan lepas dari itu. Namun sebelumnya kenapa kita perhatikan salat? Karena salat merupakan tolak ukur ibadah kita diterima atau tidak yang lain. Dalam sebuah hadis sering kita sampaikan, awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumil qiyamah shalah. As-shalah. In wujidat kamilatan kubila sayru amali. Kalau sholatnya sempurna, baik, bagus, kubila sayru amali, seluruh amalnya diterima. Wa in wujidat naqisatan, tapi kalau sholatnya kurang, tidak sempurna, tidak lengkap, rudda sayru amali, maka seluruh amalnya ditolak. Ya, saya sering mengingatkan di media sosial, jangan tertipu, jangan belajar dari medsos, jangan belajar dari artis, bahaya ya. Ada artis yang gemar bersedekah, dia kesana kemari sedekah, pas ditanya oleh hostnya itu, lu sholat gimana? Ah, kalau sholat gua belum lengkap nih gitu. Dan jejak sholatnya aja gitu. Kalau sedekah zakat infaknya sudah kemana-mana gitu. Tapi pas ditanya sholat, kalau ini gua belum lengkap nih gitu. Nah ini akan tertolak. Akan tertolak. Ibadah-ibadah sunnah kita, ibadah-ibadah nafilah kita, ibadah-ibadah ziyadah kita itu akan tertolak selama sholatnya tidak sempurna. Tapi kalau sholat kita 5 waktunya pas dalam arti kata ditegakkan semua, maka amalan lain itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tolak ukurnya di sholat. Ibadah nafilah itu apa? Nafilah itu sunnah. Sunnah. Bahasa fikihnya itu nafilah, jamaknya nawafil. Itu syarat agar ibadah nafilah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nafilah itu nanti ada yang rawatib, ada yang non rawatib.
Kalau kita ingin diterima nafilahnya, baik nafilah yang mutlak seperti tadi sedekah, infak dan sebagainya, ataupun nafilah yang muqayyad yang ada ketentuannya, maka syaratnya adalah sholatnya lengkap dulu. In wujida kamilatan qubila sayru amali, wa in wujidat naqisatan rudda sayru amali. Jika lengkap sholatnya, diterima amal yang lain. Jika tidak lengkap sholatnya, tidak akan diterima amal yang lain. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh seluruh umat hal-hal semacam ini, karena banyak mereka yang jor-joran melaksanakan ibadah sunnah tapi yang wajibnya tidak dilakukan. Ada orang yang datang ke sholat tarawih itu luar biasa semangatnya, giroh semangatnya itu luar biasa, penuh masjid itu. Tapi pas isya tidak raya. Duka sholat duka henteu isya, tapi tarawih penuh. Tarawih penuh. Nah ini salah memahami konsep agama. Dalam prinsip agama kita itu taqdimul wajib ala sunnah, harus mendahulukan yang wajib baru yang sunnah. Kalau wajibnya tidak dilakukan, sunnahnya tidak diterima. Karena sebaik apapun, sebanyak apapun, sekhusyuk apapun, sehebat apapun ibadah sunnah, dia tidak akan pernah menyamai atau mengalahkan ibadah wajib. Mau tarawih 1000 rakaat tapi tidak sholat subuh, tidak akan diterima. Mau tahajud 1000 rakaat tapi tidak sholat isya, tidak akan berguna dan tidak menyamai sama sekali. Maka yang paling pertama, yang paling prinsip itu kita menjaga yang wajib saja. Ada sahabat, dia itu jarang ke Madinah, jadi balik terus ke kaumnya karena di kaumnya juga dia sibuk mendakwakan itu. Lalu dia meminta pesan kepada Rasul, apa yang sekiranya yang sederhana tapi masuk surga. Dia katakan bahwa apabila orang itu sholat 5 waktunya, menunaikan zakat wajibnya, puasa Ramadannya, kemudian haji kalau dia mampu, maka dia bertanya ke Rasul, ya Rasul, kalau saya lakukan itu semua tanpa menambah apapun, walam azid ala dzalika syai' adkhulul jannah, apakah aku akan masuk surga? Kata Rasul, na'am. Ya, kamu akan masuk surga. Artinya berislam itu cukup dengan rukun Islam sebenarnya. Sebenarnya berdasarkan hadis itu. Karena sahabat itu bertanya ke Rasul, kalau saya sholat, zakat, puasa yang wajib saja, yang rukun Islam, apakah saya cukup masuk surga? Kata Nabi, na'am. Ya. Tanpa menambah yang sunnah, tanpa menambah yang nafilah, tanpa menambah yang lain-lain, itu cukup untuk bekal kita ke surga. Pada prinsipnya begitu. Tapi kalau kita ingin tambahan, karena di surga kan kita ingin bonus juga, ingin rada naik, ingin derajatnya, makomnya ingin naik, ingin rada luhur seetik tinu lain kan kita di surga. Kita dengan amalan tambahan dapat ditingkatkan makomnya kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama hadis itu waqala Ibnu Abbas hadatsani Abu Sufyan dan seterusnya, ya'muruni yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam bi sholati wa sidqi wal afaf. Dalam hadis yang panjang namun singkatnya itu Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW dalam kisah riwayat dialog Abu Sufyan dengan Raja Heraklius itu menceritakan, Abu Sufyan itu menceritakan tentang Nabi, bahwa Nabi kita ini yakni Muhammad memerintahkan kita semua dengan sholat, bersikap jujur dan juga menjaga kehormatan. Artinya ini hadis yang memberikan kita keterangan bahwa sholat itu merupakan risalah utamanya Rasulullah SAW, termasuk risalah utamanya setelah tauhid lalu sholat. Dalam hadis Isra Mi'raj hadis ke-349 ceritanya sangat panjang sekali. Rasul bertemu dengan para nabi di setiap tingkatan langit itu, namun sepertinya pernah kita bahas ini dulu ya, kita lewati saja. Kita langsung ke bagian bawah hadis, hampir 1 halaman hadisnya. Dan mual saat pertemuan juga ya. Langsung ke bagian akhirnya, fa faradallahu azza wa jalla ala ummati 50 salatan. Lalu Allah mewajibkan kepadaku dan umatku 50 kali salat. 50 kali salat. Kalau 50 kali salat berarti setiap setengah jam salatnya. Karena kan 24 jam kita ini ya, 24 jam 50 kali berarti setiap setengah jam Mas Rosadi kena adzan. Oh kebayang ribun. Kebayang ribun.
Coba masih 2 juta aya ya nanti menjenguk mboknya katanya. WA ke saya, Ustaz Afwan saya mau nengok mboknya dulu. Itu tidak ada asistennya, itu akan repot sekali. Dan kita juga yang beraktivitas di kehidupan zaman modern, kebayang kalau harus sholat 50 kali. Nembege keluar parkiran terus adandi, keluar Peru terus adandi, wah kebayang ya, akan repot sekali. Makanya Rasulullah SAW faraja'tu bidzalika hatta marartu ala Musa, ketika turun dari Sidratul Muntaha dibawa ketemu Nabi Musa. Kenapa Nabi Musa yang memberikan usulan tentang sholat? Karena syariat sholat yang mirip kita itu Nabi Musa. Syariatnya Nabi Musa, bukan nabi-nabi yang lain. Jadi kalau apa hikmahnya kenapa dipertemukan dengan Nabi Musa kalau bab sholat? Karena syariat Nabi Musa itu hampir sama mirip syariat sholatnya dengan sholat kita. Maka ketika bertemu Nabi Musa setelah beliau turun dari Sidratul Muntaha, Musa mengatakan, "Ma faradallahu laka ala ummatika." Hai Muhammad, apa yang Allah wajibkan pada umatmu? Rasul menjawab, "Farada khamsina sholatan." Allah mewajibkan kami, maksudnya saya dan umat saya, 50 kali sholat. Qala, Musa berkata, "Farji, kembalilah kamu kepada Tuhanmu, ila rabbika, fa inna ummataka la tuti kadzalik." Karena saya yakin umatmu tidak akan sanggup. Kenapa? Karena umatnya sendiri Bani Israel susahnya minta ampun disuruh sholat. Ini sekarang umatmu disuruh 50 kali sholat. Mengapa? Karena memang manusia itu diciptakan sebenarnya untuk ibadah. Manusia diciptakan untuk ibadah. Makan minum mah eta mah ibaratna supaya bisa ibadah. Makan minum berkeluarga berketurunan supaya bisa ibadah. Tujuan utamanya ibadah. Maka visi hidup seorang mukmin itu ibadah. Visi hidup orang beriman ibadah akhirat. Kalau dia menikah, menikahnya untuk ibadah. Kalau dia bekerja, bekerjanya untuk ibadah. Kalau dia istirahat, istirahatnya untuk ibadah. Kalau dia beraktivitas untuk ibadah. Tidak ada yang lain. Makanya Allah mewajibkan sholat pun 50 kali sebenarnya, supaya kita ibadah terus. Makan mah supaya kita bisa hidup terus, bisa ibadah. Kalaupun kita takut mati, karena mati itu menghentikan kita dari ibadah kepada Allah. Aduh, kalau saya mati, saya tidak punya lagi kesempatan untuk beribadah, berzikir kepada Allah, menyanjung, memuji, membaca sholawat kepada nabinya. Terhenti semua kalau saya mati. Itu yang saya takutkan. Makanya orang beriman itu takut mati bukan karena takut kehabisan rezeki dunianya tidak dapat lagi, atau takut setelah itu tidak makan, tidak bertemu keluarga lagi, atau setelah mati itu tidak akan melanjutkan aktivitas. Tidak. Orang beriman itu takut matinya karena itu kesempatan habis untuk beribadah dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutnya orang beriman terhadap mati karena itu. Muntos maut terbiasa ibadah itu yang dikhawatirkan. Itu yang ditakutkan oleh orang beriman. Nah, Nabi Muhammad SAW akhirnya diusulkan oleh Nabi Musa, "Hai Muhammad, kembalilah kepada Tuhanmu, umatmu tidak akan sanggup melaksanakan sholat 50 kali." Lalu Nabi kembali, "Faraja'tu fawada'a syatraha." Lalu aku kembali kepada Allah minta keringanan, dan Allah memberi keringanan syatraha, separuhnya, berarti 25 kali. 25 kali juga masih repot, dan tiap jam harus adzan Mas Rosadi kan. Tiap jam harus adzan 25 kali. Waktu kan 24 jam. Kita aya adzan jam 1 wengi kan repot. Aya adzan jam 12. Repot, Pak. Orang ngejuti berarti berana ngong teh adzan. Aduh, udah ka masjid jam 12. Repot. Satroha, separohnya. Farajatu ila Musa, ketemu lagi dengan Musa. Lalu minta keringanan, diringankan lagi setengahnya. Jadi 25 setengahnya jadi 12. Dan 12. Farajatu ilaihi faqala irji, balik lagi. Fa inna ummataka la tutik, 12 dia moal kesanggupan umatmu, kata Nabi Musa itu ya. La tutiku, tidak akan sanggup. Dzalika, hal itu. Farajatu, lalu aku kembali kepada Allah. Lalu setelah itu dari 12 itu hiya khamsun wa hiya khamsun. Kata Nabi SAW, lalu Allah memberi keringanan. Hiya khamsun, dia menjadi 5, wa hiya khamsun, tetapi di sisi Allah itu dicatat 50.
Jadi 5 kali sholat kita ini dihitung Allah 50. Karena apa? Karena la yubadalul qaulu ladayya, ada ayatnya. Ayat itu Allah berfirman, la yubadalul qaulu ladayya, tidak pernah berubah catatan takdir di sisi Tuhan. Jadi bagi Allah tidak berubah ketentuannya, tetap 50. Tapi cara melaksanakannya diringankan jadi hanya 5 kali. Jadi catatan mizan, catatan amal, catatan takdir, lauhul mahfud, ketentuan semesta, ketentuan takdir Allah masih 50 sholat kita ini. Karena ayatnya la yubaddalul qaulu ladayya. Qaulku, firmanku tidak pernah berubah, tidak pernah berganti, tidak pernah berkurang, tetap itu. Tapi pelaksanaannya aku ringankan bagi umat Muhammad. Jadi 5 kali ini sudah paket paling ringan, Pak. Paket hemat bahasa kitanya. Paket hemat, paket ringan. Catatan mizan masih 50. Catatan langit masih 50. Catatan takdir masih 50. Pahalanya pun masih 50. Kewajibannya pun masih 50. Tapi cukup melaksanakannya 5 kali. Berarti otomatis 1 kali orang meninggalkan sholat, dia meninggalkan 10 kewajiban sholat. Sehari 5 kali dia tidak sholat, berarti 50 kali dia tidak sholat. Karena catatan takdir dan amalnya serta mizannya masih 50. Masih 50. Itu pun umat kita setelah 5 kali karena keringanan, bukan karena dikurangi sholatnya. Sholat tidak pernah dikurangi, tapi cara mengerjakannya cukup 5 kali. Keringanan. Seperti kita misalkan harus wajib hadir kerja, wajib ngabsen, misalkan sebulan 30 kali. Tapi bos teh dan nyaah ka urang anu gaduh perusahaan teh. Geus da maneh mah ieu sibuk di lembur, sok bae 10 hari we lah datangna teu naon. Seperti itu. Tapi di absensi, di payroll gaji kita 30 tetap. Seperti itu. Jadi dihitung kerjanya 30 hari, namun karena ada kekhususan karyawan itu cukup kamu mah hadir 10 kali aja dalam sebulan. Nah, sholat pun demikian. Jadi tetap kamu dicatatnya 50 kali, digajinya diberi pahalanya 50 kali sholat, tapi cukup kerjakannya 5 kali saja. Itu keutamaan umat Rasulullah SAW yang Allah tidak berikan ke umat-umat yang lain. Meski begitu, umat Rasulullah, umat Islam yang mengerjakan sholat itu menurut catatan survei 60% anu sholat tage belang bentong. 60% belang bentong. Nya belangnya bentong. 60%. Sana sebelang gentong, belang bentong. Terang belang bentong nanti. Anu Sunda tuh terang belang bentong tuh. Jarang-jarang. Yang ke masjid berapa? 3%. Nu belang bentongna 60%. Di antara nu belang bentong aya disiplin, tapi dari yang disiplin itu 3% saja yang ke masjid. Dan itu bukti dalam arti kata fakta gitu. Kita lihat di masjid umat Islam itu dari lingkungan satu desa itu paling 2 baris 3 baris. Ya 3%-nya itu. 3% penduduk desa segitu. Dan ini catatan survei ini valid, diadakan oleh lembaga Australia, di-hire oleh sebuah lembaga konsultan politik di Indonesia. Karena awalnya untuk melihat preferensi politik umat Islam. Jadi partai Islam itu berebut di suara 3% ahli masjid, Pak. Kebayang nggak itu? Partai-partai Islam berebut. Da anu belang bentong jeung nu 40% teu salat mah bakal ka ditu kok. Bakal ka ditu ulah disebatkeun nami dapat. Bakal ka ditu. Bakal ka ditu. Tah urang teh umat Islam, partai-partai Islam itu dengan segala macam orientasi politiknya merebutkeun 30% ahli masjid eta. Aku kumaha erek menang kalau sampai pendidikan umat Islam tentang sholatnya, tentang masjidnya, tentang kewajiban agamanya disampaikan sempurna kepada umat. Kalau itu masih minim, jangan harap ya. Jangan harap kepemimpinan umat atau minimal partai Islam itu kembali kepada kejayaannya itu akan tercapai.
Jadi PR-nya masih panjang. Cuman karena bab ini bukan bab kesana, nanti yang penting jangan nyebut nama. Kalau nyebut nama nanti kenanya pasal pasal dakwah politik di masjid, nggak boleh. Kalau nggak nyebut nama nggak apa-apa. Yang penting jangan menyebut nama. Chance gitu berarti. Jangan menyebut nama. Ya. Jadi cukup dibahasnya tadi karena partai Islam itu banyak memperebutkan ceruk yang sedikit, akhirnya ya dapatnya sedikit-sedikit. Ya. Partai Islam itu kalau 5% dapatnya kan 6%, suara nasional kan ada yang 7%, paling banyak itu PKB itu 7% ya, 8% 7%, paling banyak itu pun dengan basis massa yang luar biasa di pesantren dan masyarakat kultural ya. Tapi partai Islam yang ke tengah itu tidak terlalu banyak. Ya, ala kulli hal ini menjadi PR kita bersama karena kita bukan hanya agenda ibadah, tetapi kita juga perlu mencerdaskan umat, perlu memajukan umat dengan cara tadi. Karena Bung Karno pernah berpesan, "Hai umat Islam, kalau kamu ingin syariat kamu itu dipraktekkan, ambil itu DPR." Kan begitu. Itu pesan Bung Karno, kalau kamu ingin agama kamu itu dipraktekkan, ambil DPR-nya, maksudnya kuasai DPR-nya dengan suara orang-orang soleh, dengan anggota-anggota orang soleh. Cuman kalau melihat angka tadi rada-rada masih pesimis. Anu belang bentongnya kena 10%, anu kamasina 3%, orang merebutkan 3%, sangat susah. Ayo nu 60%, 40% sisana komo kadari itu, wah atas itu mal eleh-eleh, illa biiznillah. Makanya saya sependapat dengan Pak Haji Handoyo, hanya takdir Allah yang akan berubahnya. Betul, dan ningali angka mah rada enggak mengangkatnya begitu. Nah, tidak bisa gitu. Ya, PAN saja kan cuma 5% sedikit lah. Yang ke tengah ya, partai Islam yang ke tengah juga sedikit. Ya tidak banyak. Mudah-mudahan Allah Ta'ala membalikan keadaan dan menjadikan umat Islam mencintai masjidnya, mencintai sholatnya, sehingga dengan ibadah sholat, dengan dia dekat dengan masjid, mendapatkan hidayah politik. Kalau orang sudah dapat hidayah politik, dia tidak akan pilih yang tidak, akan pilih yang sesuai dengan itunya. Ya. Makanya buah dari ketakwaan itu apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dalam ayat lain, wa may yattaqillaha yaj'al lahu furqana. Orang itu kalau bertakwa Allah kasih furqan. Apa itu furqan? Furqan itu kemampuan membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang tepat, mana yang tidak tepat. Itu buah dari takwa. Makanya orang bertakwa akan tepat memilih saat nanti dia harus memilih. Itu namanya hidayah politik kalau dalam konteks politik. Baik, selanjutnya, jadi tadi setelah minta keringanan, Allah akhirnya kasih keringanan. Khamsun wahiyah khamsun, itu kata kuncinya. Khamsun 5, wahiyah khamsun, tapi ditulis khamsun 50. Khamsun yang pertama pendek, khamsun yang kedua panjang, khamsun. Arti pertama khamsun 5, arti khamsun kedua 50. Artinya Pak, 5 tapi ditulis 50. 5 tapi 50. La yubaddalu qawlu ladayya faraja'atu ila Musa faqala raji rabbaka. Tapi Musa masih minta keringanan. Tok cobian sekali deui minta keringanan sama Nabi Musa. Fakultu, lalu Nabi bersabda, istahya itu min rabbi. Aduh, era bahasa kita mah. Era minta keringanan lagi. Ini sudah berkali-kali keringanannya di 50 ke 25, 25 ke 12 sampai ke 5. Saya malu wahai Musa minta keringanannya lagi. Fastahya itu aku malu min rabbi dari Tuhanku. Sumantolok akhirnya beliau pergi. Bi hatta intaha bi ila sidratil muntaha. Setelah beres lalu Rasulullah SAW selesai mi'rajnya kembali ke bumi ya. Sallallahu alaihi wasallam. Wa ghasyiha alwanun la adri. Nah ini hadis ini juga memberikan faidah bahwa tentang apakah Rasul bertemu melihat dengan Allah itu memang ada dua pendapat. Kalau di hadis ini beliau itu bercakap langsung dengan Allah tetapi terhalang oleh cahaya
nurun urituha, cahaya yang diperlihatkan ke beliau, jadi tidak melihat Allah SWT. Tapi dalam hadis lain, dalam keterangan lain beliau melihat Allah SWT. Allah alam, itu nanti ada di kajiannya, kajian akidah ya, bab tentang ru'yatullah, bab tentang menyaksikan Allah Subhanahu wa taala, terutama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau di sini wa ghasyiyah alwanun la adri mahya. Jadi tertutup warna ya, tertutup warna, lapisan warna begitu, la adri mahya, aku tidak tahu itu warna apa begitu. Summa udkhal jannah, lalu beliau dimasukkan ke surga. Ini hadis dalil bahwa Rasul pernah ke surga. Pernah ke surga. Summa adkhaltu al jannata, aku pernah dimasukkan ke dalam surga. Fa idza fiha hababilul lu'lu wa idza turabuha al mis. Aku melihat itu dataran di sana, bukit-bukitnya itu lu'lu, permata dan intan. Lu'lu itu permata ya. Wa marjan itu intan. Sanes marjan anu tos diiklan tadi. Benten. Nah, di TV mah pamirsa iklan marjan puasa ya pasti. Pas puasa. Coba iklan itu nyambung, iklan pendekar tergelur, ujung-ujungnya bersambung tulisan marjan. Ala kulihal itu mah hiburan saja ya. Jadi di surga nanti setelah Rasul masuk ke sana, itu di dalamnya itu bebukitanya itu dari batu permata dan intan. Wa idza turabuha al-misku, dan tanahnya itu misik. Misik itu kasturi. Tanah surga itu kasturi. Berarti wangi dan bagus. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang neraka itu kan Rasul disebutkannya uri itu diperlihatkan. Seperti dalam hadis muttafaq alaih itu Rasul bersabda, aku pernah diperlihatkan neraka. Aku diperlihatkan dan dibawa, maksudnya dipersaksikan gitu. Lalu aku melihat ada ahli neraka itu mulutnya robek berdarah, digantung terbalik di belakang memuncang gena waro al ka'bain, seperti daging kurban, dikait itu di tiang neraka. Perutnya dikait oleh kaitan neraka, jadi seperti hukum dikait, berlumuran darah, ususnya semburai, mulutnya berdarah-darah, dan dibalik digantung dengan gantungan di belakang ininya, di belakang mata kakinya. Rasul bertanya, man hadza ya Jibril, itu siapa Jibril? Kata Jibril, huwa min ummatika, dia itu dari umatmu yang makan minum di siang Ramadan, tidak puasa tanpa alasan yang dibenarkan. Kalau dia musafir, sakit, orang yang sudah tua, ibu hamil, ibu menyusui, ada keringanan, silakan, itu syariat juga tidak memaksa. Yang nanti tidak kuat lagi fidyah, yang masih kuat diqadha nanti kan begitu. Nah, ini ada umat Rasulullah tidak ada alasan itu tidak puasa, maka kata Nabi, aku melihat di neraka ada penduduk neraka yang digantung terbalik, mulutnya berlumuran darah, perutnya hancur ya, dikait begitu, dan ternyata dia disebutkan oleh Jibril, dia adalah umatmu yang tidak puasa di siang hari Ramadan. Makanya dalam fikih, orang yang tidak puasa Ramadan tidak ada gantinya itu. Meskipun satu hari Ramadan diganti setahun puasa penuh, tidak menggantikannya. Orang yang batal Ramadan tanpa alasan tidak ada kodoknya, tidak ada gantinya, tidak ada penebusnya. Apa penebusnya? Satu-satu penebusnya adalah bertaubat kepada Allah, taubatan nasuha, menyesal, tidak mengulangi, bertaubat setaubat-taubatnya kepada Allah, setelah taubat baru mengkodok. Kalau tidak taubat tidak bisa mengkodok. Jadi tidak seenaknya gitu, Ramadan misalkan nggak puasa, setelah Idul Fitri lewat karena bukan Ramadan lagi, terus kodok, tidak bisa. Orang yang tidak punya alasan berbuka di Ramadan tidak bisa mengkodok puasanya, apapun alasannya. Kecuali memang dia bertaubat. Taubat dulu, taubat menyesal, kemudian tidak mengulangi, lalu setelah itu istighfar kepada Allah, setelah taubat baru dia mengkodoknya. Tapi kalau langsung mengkodok nggak bisa.
Karena tadi hadisnya itu 1 hari Ramadan tidak tergantikan meskipun dengan 1 tahun dia puasa. Hadis muttafaq alaih dalam kitab Fiqhul Musawwar ada itu disebutkan. Makanya ngeri sekali kalau ada handai taulan kerabat saudara wani-wani godin di siang Ramadan tah ada. Ashabul godin kudu diperingati. Supaya ashabul godin itu terutama jam 10 udah eta puncakna puasa jam 10. Subuh istirahat bangun jam 10. Oh itu godaan kopi ABC itu berat sekali itu. Puncak puasa mah dan yang paling krusial itu jam 10 pagi. Karena itu waktu biasa kita ngopi kan. Nanti krisis yang kedua tuh jam 1. Itu sudah mulai pepelantingan itu. Cucu jika korma jam sakitu. Korma telah lembangan. Ternyata itu. Jadi spon sabun ibu-ibu nyuci di dapur itu sudah kelihatan seperti kue lapis. Gitu. Lagi puncak-puncaknya. Nanti kalau sudah jam 2 ke bawah sudah stabil. Asar sudah nggak terasa lapangnya, masih bisa main bola, masih olahraga karena sudah nggak terasa. Tapi godaannya jam 10 dan jam 1. Maka ashabul godin perlu tahu hadis ini. Ashabul godin perlu tahu hadis ini. Dia tidak akan dapat menebusnya meskipun dengan puasa 1 tahun penuh, sehingga dia bertobat kepada Allah dan tidak mengulangi itu. Lalu baru setelah itu boleh mengqadanya. Nah berikutnya hadis yang ke-351 lagi. Semoga sebelum suruh kita selesai. Dari Urwah bin Zubair, dari Aisyah istri Rasulullah SAW, ibundanya orang beriman, Ummul Mukminin. Qalat, beliau Aisyah berkata, faradallahu sholata hina faradaha rak'ataini fil hadari was safari. Pada awalnya sholat itu 2 rakaat semuanya. Subuh 2 rakaat, zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, isya maghrib 2 rakaat, isya 2 rakaat. Pada awalnya. Fa uqirat sholatus safari wa zida fi sholatil hadari. Lalu untuk sholat di safar masih tetap 2. Namun bagi sholat yang mukim ditambahkan, maghrib menjadi 3, kemudian isya menjadi 4, zuhur 4 dan seperti itu. Jadi pada awalnya sholat itu 5 waktu 2. Lalu ditetapkan itu untuk safar musafir, dan untuk yang mukim tidak safar ditambahkan 4, 3 ya. 4 untuk zuhur dan isya asar, lalu 3 untuk maghrib. Ini memberikan kita faidah bahwa sholat safar kita mengkosornya 2 rakaat, justru itulah awalnya sholat. Makanya mengkosor sholat ketika safar itu afdol. Karena itu adalah jumlah rakaat yang pertama sebelum berubah menjadi ditambah 4 dan 3. Kalau kita safar, dan safar dalam mazhab Syafi'i itu 80 km. Jadi jangan mensafar-safarkan yang dekat-dekat. Ke alun-alun dari safar, kosor ini Masjid Agung teh. 80 km, sini ke Tasik lah ya. Sini ke Raja Polah itu 80 km. Atau kalau ke arah Jakarta mah sini ke mana? Cikampek ya, atau masih lebih lagi Jakarta. Karawang ya sekitar itu. Jadi sholat qashar dalam safar itu adalah afdol. Akan tetapi di zaman sekarang karena kita ini mencarinya adalah ketenangan dan istirahat juga, masjid sudah banyak ya. Kalau di safar kita banyak menemui masjid, mendingan nyimpang berhenti istirahat sholat, mengikuti sebagaimana sholatnya kaum muslimin yang ada di sana. Seperti ke Tasik, ngong ada di Nagreg misalkan asar, nyimpang dulu masjid di Nagreg kan banyak sholat seperti biasa, ngikuti yang lain. Tapi kalau kita rusuh ya sudah, boleh dijamak di sini sebelum berangkat, boleh nanti ditakhir di sana setelah sampai. Ataupun di jalan dengan melakukannya 2 rakaat saja, setelah itu pergi lagi. Karena sholat qashar itu sholat yang asal sebenarnya, tetapi ditambah di sholat yang mukim ya. Nah, demikian ya, mungkin itu dulu yang di konteks dosa kemudian taubat. Ada satu doa yang Sayyidul
istighfar. Nah, ini posisinya gimana? Apakah dengan doa itu semua dosa itu diabaikan walaupun tidak bertobat? Dalam hadis qudsi Allah menceritakan bahwa iblis itu pernah bersumpah. Bersumpahnya dengan nama Allah. Wa izzatika wa jalalika. Ini peringatan juga anu sok sumpah selain nama Allah. Daek gondok, daek sambar geledek, sing digegel orang. Aya Pak nu bersumpah begitu Pak. Sing demi gondok nagene. Kudu era ku iblis teh jelema. Iblis we ge sumpahna wa izzatika wa jalalika. Demi keagunganmu, demi keperkasaanmu ya Allah, aku akan menggoda, menggelincirkan anak Adam sampai dia tersesat. Itu sumpah iblis. Sumpah iblis. Demi Allah akan aku goda manusia sampai dia tersesat dari jalanmu. Tapi dibalas oleh sumpahnya Allah. Wa izzati wa jalali. Demi keagunganku, keperkasaanku. Demi Allah, demi diriku maksudnya. Aku akan mengampuni mereka selama mereka istighfar kepadaku. Jadi iblis bersumpah erek ngagoda, Allah bersumpah erek ngahampura. Kumaha teu lieur teh iblis. Lieur iblis. Wah, ieu mah lain. Ieu mah lain lalagaan ieu mah. Bukan bantrak-bantrakeun ieu mah. Saya bersumpah mau menggoda, Allah bersumpah mau mengampuni, tapi ada catatannya, madama istighfaro, selama dia memohon ampun. Artinya kalau istighfar, dia akan diampuni. Nah, di antara istighfar yang paling agung itu istighfar sayyidul istighfar, yang agak panjang dari astagfirullahaladzim, dia agak panjang. Itu dapat menghancurkan dan membersihkan dosa-dosa kita. Gitu. Tapi kalau dosa besar, dosa yang berkenaan dengan hak manusia, memang ada tambahannya, al-istihlal, yakni meminta kehalalan orang yang kita zalimi, baik zalim lisan, menyakiti perasaannya dengan lisan kita, atau zalim tangan, menzalimi dia dengan tangan kita. Ada tambahan kalau dosa kepada manusia dengan istihlal begitu. Tapi kalau hanya kepada Allah tadi istighfar. Dan saya kalau baca hadis ini tersenyum-senyum saya. Iblis sumpah akan menggoda, Allah sumpah akan mengampuni gitu. Kumaha teu lieur teh iblis teh. Wayahna teh lieur pasti. Baik, satu lagi pertanyaan. Oh iya, kalau tadi kan soal sholat. Ya. Tadi Kiai menceritakan hanya jumlah sholat ya 50, 25, 12, 5. Tapi kita nggak menyinggung waktu sholat. Ini di dalam surat Hud itu kan yang 114. Ya, betul. Sholat itu didirikan pada ujung hari ya. Ya, betul. Pagi, malam dan di tengah. Pagi, petang dan malam. Ya. Nah, hadis yang menceritakan zuhur, asar itu di mana itu? Di Quran nggak ada ya? Di Quran itu diceritakan 3 waktu aja ya? Waktu-waktu iya, pagi, kemudian petang ya, kemudian malam. Lalu hadis-hadis Nabi disimpulkan oleh para ulama. Jadi yang sampai ke kita ini adalah periwayatan dari ahli hadis, para ulama menyimpulkan dari dari hadis-hadis Nabi bahwa Rasul sholat zuhur di waktu zawal. Zawal itu matahari tergelincir, itu zuhur. Rasul kemudian sholat di waktu setelah tergelincir itu menjelang ke barat, asar. Sehingga dari hadis-hadis yang menjelaskan waktu sholat itu, para ulama akhirnya mencatatkan ke kita itulah waktu sholat. Makanya beragama mah tidak akan lepas dari ulama, Pak. Nggak tahu. Kita kalau tidak kenal dari ulama, tidak kenal dari para perawi hadis, mana tahu kita waktu sholat seperti 5 ini? Tidak tahu. Bisa jadi yang menafsirkan Quran saja mah hanya sholat 5 waktu. 3 waktu. 3 waktu, maaf. Kalau cuma baca terjemah, bisa-bisa sholatnya 3 kali. Kan gitu kan. Tapi karena kita belajar dari ulama, belajar dari kitab hadis, juga para guru-guru kita, kiai-kiai kita menyampaikan ke kita, ini loh waktu sholat begini-begini, maka kita tahu bagaimana tata cara sholat. Dan kita sholat begini juga seperti ini, kaifiatnya itu kan tahu dari guru kita, tahu dari ulama kita. Kalau ulama tidak mengajarkan, bagaimana mungkin tahu kita cara sholat begini yang kita laksanakan sekarang? Mungkin hanya meraba-raba, oh hadisnya begini, Rasul itu ruku, Rasul sujud, cuman urutannya, cuman bagaimananya, kita tahunya dari ulama. Makanya beragama tidak boleh lepas dari ulama. Ulama itu dalam arti yang umum, ulama itu bisa perawi hadis, bisa ahli fuqaha, bisa juga kalau dalam akhlak mungkin tasawufnya dan lain sebagainya. Itu tidak akan lepas dari mereka.
Hanya saja ya tadi kita ini seberapa dekatkah kita menimba ilmu dari mereka. Anu jarang ngaji mau terang kedalaman ke sana itu. Wallahu ta'ala bishawab. Kalau istighfar yang paling pendek, apa ucapan? Istighfar yang paling pendek astagfirullah. 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 Tidak pakai alazim. Tidak pakai alazim. Dalam hadis yang lain, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kata Nabi yang baca doa itu dosanya akan diampuni meskipun sebanyak buih di lautan. Jadi pami dosa orang sabuih lautan dengan membaca astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa wa atubu ilaih itu diampuni. Tapi kalau kita panjang itu mungkin agak kerepotan, cukup yang pendek. Astagfirullah, astagfirullah. Saya mah sederhana, ngukur aja dosa kita sebanyak apa gitu. Pami dosana selemet mah astagfirullah we lah. Pami dosana rada meujeuh tadi yang apa namanya salatullah aladzillah ilmu wa atubu ilaih. Kalau dosanya bolokot, dosanya banyak, sayyidul istighfar. Karena kita merasa bolokot banyak dosa, gederna ku sayyidul istighfar. Pami nu sakedik dosana mengarau sakedik mah astagfirullah we lah. Cekap. Itu merangsang penjahat. Kenapa? Koruptor nanti kita sajil Quran ya sajil istighfar. Kan koruptor mah dosanya ke manusia juga. Iya. Dosa ke manusia ada syaratnya yang terakhir istihlal, harus dihalalkan. Berarti dia harus minta maaf ke 270 juta orang Indonesia. Nah, satu orang mungkin diambil oleh dia 100 perak, tapi jumlahnya 270 juta orang, gimana minta maafnya? Berat kan, repot itu. Baik, kita cukup sampai sini ya, insyaallah lanjut lagi. Allah taala alam bisawab wa alam bi muradihi wa ma taufiquna illa billah. Allah alhaqu min rabbikum wa khatam min syaitan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu